dan sehat selalu. Jangan bosan-bosan di rumah terus gitu sambil belajar gitu menggapai ilmu. Saat ini kita akan mulai kembali ke Microsoft Word part 2 gitu. Jadi kita simak aja. Saya yakin kalian juga sebenarnya udah pada bisa. Kita hanya refresh kembali pelajaran-pelajaran zaman dulu gitu ya, SMP mungkin atau SD kalian sudah belajar Microsoft Word. Dan di sini kita akan mempelajari bagaimana sih cara membuat laporan yang baik. Nah, di sini kemarin kita udah ngomongin home dan insert, sekarang kita akan ngomongin desain. Nah, kalau desain sendiri, ini tujuannya ini udah ada temanya ya, atau temanya. Jadi ketika kalian memilih, itu udah disesuaikan gitu dengan keinginan kalian gitu. Dari segi pewarnaan, dari segi fontnya, kalian bisa pilih sendiri. Nah, di sini saya mau ngomongin mengenai watermarknya nih gitu ya, atau page bordernya. Sekarang saya mau tulis dulu di sini ada contoh. Biasanya ini kata-katanya untuk printing ya. Gitu. Oke, kita coba segini dulu ya. Ingat pastikan ketika kalian akan melakukan sesuatu, jangan lupa step-step yang saya bilang, pastikan dia ukurannya A4 gitu. Sesuai instruksi apa yang diinstruksikan ke kalian. Kalau di kantor kalian disuruhnya A3, A3, A4, A4, letter gitu, folio gitu. Jadi jangan lupa disesuaikan dengan instruksinya apa. Nah, lalu di sini saya mau ngomongin tentang watermark gitu. Pernah melihat ini? Nah, ini kan sering kelihatan ya yang down copy atau misalkan watermark kalian gitu. Ternyata ini kalian yang bikin. Nah, di sini coba kita bisa lihat klik watermark. Lalu kalian bisa pilih modelnya mau seperti apa. Lalu kalau saya sih biasanya saya custom watermark gitu. Jadi benar-benar ketahuan punya saya gitu. Nah, teksnya misalkan jadi punya Okta. Nah, terus di sininya kita bisa pilih mau fontnya warna apa gitu ya. Kalau saya suka Cambria gitu, atau colornya misalkan mau diubah jadi warna hijau gitu juga bisa. Nah, kita tinggal oke atau enggak apply gitu, terserah aja. Udah jadi gitu ya. Nah, jadi ini udah ada watermarknya gitu. Jadi kalau misalkan ada orang yang mau ngambil laporan kalian, agak susah gitu untuk mengedit-ngeditnya dan agak ribet aja gitu. Orang biasanya agak males jadinya untuk ngambil laporan kita. Jadi cuma ngeliat doang gitu, nggak copy paste. Nah, terus di sini juga ada page color. Nah, jadi kalau misalkan kalian pakai HVS warna A4 gitu ya, terus kalian mau warna putih, terus kalian mau warnain ya bisa juga gitu. Misalkan kayak gini, gitu ya. Atau misalkan ya diubah sukanya kalian aja gitu. Kalian mau sukanya warna apa gitu. Saya ini aja deh, contohnya. Lalu bisa juga kalian tambahkan page border. Page border ini gunanya untuk yang di samping kiri kanan gitu loh. Nah, gitu. Jadi bisa kalian ubah-ubah juga nih gitu. Misalkan begini gitu. Terus digedein gitu ya. Misalkan contohnya. Nah, kelihatan kan? Nah, ini kalau misalkan warnanya nggak kelihatan ya tinggal diubah aja gitu warnanya border. Sebentar ya. Shading, nah, ini colornya. Karena dia warnanya tadi udah warna gelap, jadi kita bisa tambahkan jadi warna putih. Jadi bordernya kelihatan warna putih gitu. Nah, itu dari desain. Dari page layoutnya sendiri gitu ya. Sekarang kita ubah. Nah, dari page layoutnya sendiri, di sini ada macam-macam juga. Ini ada margin. Nah, ini juga biasanya ada keterangan suka-sukanya biasanya. Suka ada instruksi tambahan. Nah, kalau marginnya normalnya sih ya 25, 2,54 gitu ya. Nah, tapi biasanya kalau misalkan kalau di perkuliahan ya, setahu saya sih ada khususnya gitu. Misalkan topnya 3 gini, 3 atau bottomnya 4 gitu. Biasanya sih 443 deh. 443. Sorry. Nah, ini ada tandanya ya kenapa disebutnya 443 karena biasanya kan kalau makalah atau laporan itu kan di sebelah kanannya itu buku itu kan biasanya ada ininya ya. Biasanya kan kalau buku itu suka ada sampingannya nih ya, sampingan sininya. Nah, jadi kayak untuk ngelemnya atau misalkan untuk
eh, spiral kayak gitu segala macam. Nah, jadi makanya disebutnya marginnya 443. Tapi tergantung instruksi dari kuliah atau pekerjaan kalian nanti gitu. Nah, terus size-nya orientation udah tahu lah ya, gitu, landscape sama portrait gitu. Bedanya kita bedain. Landscape. Nah, kalau landscape itu modelnya bentuknya kayak turun gitu loh, jatuh gitu ya, tidur. Terus kalau portrait tuh lurus gitu. Bedanya itu. Nah, terus kalau size-nya sendiri, nah ini yang saya bilang bisa diatur A3, letter segala macam di situ. Nah, ini kalau column ini biasanya column ini untuk biasanya untuk koran-koran atau majalah gitu ya, bisa dijadikan 2 gitu ya. Kalau misalkan kalian anak mading dulu zaman dulu, ya itu biasanya column gitu ya untuk buat kayak newspaper sih biasanya untuk koran ya, koran. Nah, terus di sini juga ada break page-nya. Nah, ini untuk kayak pengaturan-pengaturan gitu antara jaga jarak dengan jarak antar ini nih, antar page ya, antar page. Nah, terus abis itu ada line number, ada hyphenation. Nah, ini agak jarang digunakan juga sih ya kalau misalkan nggak sesuai bidangnya. Nah, kalau di page layout paling yang penting itu aja sih ya di page setupnya itu. Nah, terus di reference, nah ini kita ubah dulu kali ya warna ininya karena jadi nggak kelihatan sis. Nah, jadi page bordernya page colornya ini kita ubah dulu jadi kayak biasa. Jadi biar kalian bisa lihat dan simak. Nah, lalu kita ke reference. Nah, reference ini gunanya apa sih? Nah, ini penting reference. Reference ini biasanya suka ada di ujian-ujian tesis atau ketika kalian bikin buku gitu ya. Ilmiah tuh biasanya dari si reference ini. Contohnya, misalkan nih, lorem ipsum is simply dummy text of the printing contohnya. Nah, ini dapat data dari mana gitu. Nah, biasanya ditulis di sini. Ini kan ada tulisan 1 ya. Nah, ini contohnya di sini. Kalian dapetnya dari mana sumbernya? Misalkan sesuaikan dengan daftar pustaka biasanya. Nah, terus misalkan yang ngarang itu contohnya Rio. Gitu ya, Rio Dwi Rio berarti. Nah, biasanya kalian bisa lihat cara membuat daftar pustaka yang baik. Nah, atau tanya guru bahasa Indonesianya tetap ya, karena mereka lebih paham gitu ya. Nah, ini saya agak-agak lupa gitu. Misalkan tahun 1999 bukunya, biasanya titik 1999, titik terus judulnya apa gitu. Misalkan Cinta yang Hilang, misalkan. Nah, gitu contohnya. Terus penerbitnya siapa? Misalkan penerbitnya PT Suka-Suka. Di mana lokasinya? Jakarta. Misalkan. Nah, jadi ini sesuaikan dengan, kalau dia buku berarti sesuaikan dengan buku daftar pustakanya. Kalau misalkan dia web, kalian bisa klik aja webnya. Misalkan kalau saya kan ambil dari sini nih ya. Nah, saya ambil di sini. Sorry, angka satunya jangan sampai hilang. Nah, kayak gitu. Ini page layoutnya kita coba ubah dulu ya ke page layoutnya kolomnya 1 aja dulu. Nah, kayak gini maksud saya. Nah, jadi kalau misalkan kalian dari web, biasanya harus dikasih tahu gitu tanggalnya sampai jamnya gitu. Sekarang misalkan tanggal 28 September. Jamnya jam 9 2020 ya. Jamnya jam 09.00 IM. Nah, disinilah saya mencari websitenya tersebut gitu ya. Di jam 9 tanggal 28 September. Nah, kenapa sih Bu? Kenapa sampai harus jamnya ditulis gitu ya, sampai tanggalnya ditulis? Yaitu karena memang kalau misalkan kalian dari web itu harus ditulis gitu. Kalau misalkan web itu kan suka ganti-ganti ya, kadang-kadang bahkan udah ada yang nggak ada gitu. Jadi biar tahu updateannya tuh kapan gitu. Nah, itu kalau misalkan web.
Nah, kalau misalkan buku itu kayak tadi saya bilang, sesuaikan dengan daftar pustaka. Nah, terus kalau misalkan di tengah-tengah ini apakah bisa? Bisa juga gitu ya. Contohnya tinggal diklik lagi seperti tadi, klik. Dia akan muncul di bawahnya. Gitu. Nomor 2 dari misalkan tadi ya, di Rio gitu ya, tahunnya 1999, cinta yang tak berujung, beda lagi ya. Terus PT suka-suka, suka aja. Penerbit ya, PT Suka itu mesti penerbit. Nah, terus lokasinya di Jakarta. Nah, ini kalau untuk buku gitu. Nah, terus dari itu kalau di reference tuh yang paling penting sih insert footnote ini. Nah, di sini juga ada table of content. Nah, table of content ini adalah untuk membuat daftar isi. Sekarang kita akan ngomongin tentang table of content. Nah, sebelumnya saya sudah membuat dulu bab 1 pendahuluan contohnya. Nah, untuk membuat table of content itu apa sih, Bu? Table of content itu adalah untuk melakukan daftar isi gitu. Selama ini kan kalian membuat daftar isi itu kan biasanya manual ya gitu ya. Biasanya kan kayak gini nih. Sorry, ini saya enter dulu ya ke bawah. Biasanya kan kalian kalau menulis daftar isi kan begini ya. Nah, biasanya kan kalian kalau bikin begini nih. Nah, biasanya gini kan, di titik, terus nomor berapa kita cari gitu kan, nomor 2 gitu misalkan. Terus titik lagi gitu ya. Biasanya kan kalian begini nih, nulisnya nih. Nah, jadi sebenarnya kalau untuk bikin table of content atau daftar isi, nah itu sebenarnya kalian tinggal bikin gini aja, itu ada di reference. Kita blok dulu yang di bab satunya, lalu kita klik reference, lalu add text, lalu kita klik level 1. Maksudnya apa sih, Bu, level 1? Nah, kita lihat nanti ya hasilnya. Lalu di bab 2 di pendahuluannya kita bikin teksnya level 2 gitu. Kalau misalkan ada lagi, kalian klik lagi lorem ipsum bla bla blanya level 3. Gitu. Itu contohnya ya, example. Nah, lalu ini bagaimana daftar isinya di sini gitu. Kita klik aja table of content, lalu akan keluar gitu. Nah, jadi inilah sebenarnya daftar isi gitu, cara membuat daftar isi yang benar dan baik. Karena ini dia akan mengikuti page-nya sesuai dengan yang kalian punya. Jadi kalau misalkan kalian nanti mau nambahin lagi teks lagi, kan tentunya page number-nya kan bisa berubah-berubah ya. Jadi kalau misalkan kalian tiba-tiba naruh gambar gede di sini, page number-nya bisa jadi nomor 5 gitu, halaman 5 gitu. Jadi di sini table of content ini gunanya untuk mempermudah, mempercantik dan mengikuti gitu sesuai dengan page number-nya. Gitu. Jadi itu kegunaan yang terdapat di reference ya. Jadi ada table of content dan ada footnote gitu. Itu kalau yang di kaki-kaki ini disebutnya footnote. Nih yang di sini-sini yang tadi saya kasih tahu gitu ya. Nah, terus itu aja kira-kira yang sering digunakan di table of content gitu. Di reference, sorry. Nah, terus sekarang kita ke mailing. Nah, mailing ini sebenarnya agak ribet ya, karena dia akan berhubungan dengan Microsoft Excel. Jadi, mailing ini sendiri nanti saya akan menjelaskannya ketika kita udah mulai memasuki Microsoft Excel gitu. Jadi, nanti ketika udah belajar Microsoft Excel, akan ada balik-balik dikit ke Microsoft Word-nya gitu. Jadi, gunanya apa sih mailing ini gitu? Kalau misalkan kalian pernah melihat gitu ya, amplop, misalkan amplop buat nikah gitu ya, atau amplop buat sebar undangan ulang tahun gitu ya, kan kadang-kadang suka ada kepada yang terhormat gitu ya, di amplopnya itu kan suka ditempel-tempelin gitu kan, kepada yang terhormat bla 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 gitu, atas namanya siapa. Nah, itu biasanya kan kalau misalkan kita nyebar 1000 undangan, nggak mungkin kan kita nulis satu-satu gitu, misalkan kepada gitu yang terhormat Ibu Kinanti gitu misalkan, atau misalkan di jalan damai selalu misalkan, atau ada lagi kepada yang terhormat
siapa nih sekarang, Ibu Tita misalkan jalan-jalan mulu gitu, misalkan contohnya. Nah ini kan nggak mungkin kita tulis satu-satu, misalkan kalau ada 1000 undangan aja itu nggak mungkin kita nulis satu-satu. Nah jadi bagaimana caranya menggunakannya supaya lebih mudah, itu nanti kita akan gabung mailings itu di Microsoft Excel dengan di Microsoft Word gitu. Jadi kita menulis datanya itu di Microsoft Excel, lalu kita memindahkannya di mailings gitu untuk di print gitu. Nah jadi nanti ini akan saya ajarkan ketika nanti kita udah mulai masuki Microsoft Excel gitu ya. Jadi Wallace gitu, tenang dulu gitu. Jadi nggak mungkin kita nulis satu-satu sampai 1000 orang gitu ya. Nah jadi nanti kita tinggal ini aja, minta data gitu, masukin ke Google Form gitu ya, rame-rame undangannya, baru tinggal kita di Microsoft Excel kita ambil datanya, baru kita masukkan ke Microsoft Word. Oke? Nah, itu tentang mailings gitu gunanya. Jadi selama ini kan kalian nggak pernah tahu nih, mailings apa sih Bu gitu ya. Nanti kita coba realisasikannya di Microsoft Excel. Lalu di review. Nah, kalau review sendiri ini sih ya nggak ini juga ya, jarang-jarang juga sih. Jarang-jarang. Oh, paling new comment aja. New comment tadi juga udah pernah kan ya kemarin ya. Nah, new comment itu ya sama, ada di sini juga gitu. Yang kalau misalkan kalian mau baca laporan teman kalian, terus kalian bukan yang ini coy gitu misalkan, bukan yang ini loh gitu misalkan, coba ganti referensi misalkan gitu ya. Ini kemarin udah kita pelajarin yang ini. Nah ternyata ada di review juga gitu. Ini kita bisa delete kalau udah. Nah terus ada di view. Nah di view ini ada macam-macam nih, ada web layout, ada read more. Nah kalau kita memilihnya itu adalah print layout karena kita akan di print rencananya. Tapi kalau misalkan kalian mau bikin ebook, nah itu kalian bisa pakai web layout nantinya. Nah ini nanti kita akan masuk di pelajaran ebook gitu. Nanti saya akan kasih tahu gitu. Kalau misalkan kalian mau ke aplikasi Sigil, ketika bikin EPUB nanti atau ebook, kalian pakai web layout gitu. Jadi kita sekarang pakai tetap print layout aja dulu gitu. Kadang-kadang kan kalian suka berubah ya, Bu, aduh error nih gitu ya, Microsoft Word saya error gitu. Padahal enggak gitu ya, tinggal kalian klik aja di sini nih. Ini cara cepetnya gitu ya. Nah jadi kalau misalkan kalian ngeliat ke sini dulu Bu, ini gimana ya Bu, kok nggak ada ininya gitu. Nah tetap print layout gitu, tinggal diganti aja. Nah sama kebiasaan saya adalah ruler. Nah ini penting menurut saya ruler ini, karena biar rapi gitu ya, biar data-data kita atau misalkan ini kita tuh rapi gitu. Saya paling suka dengan ruler gitu, jadi rapi gitu ya. Terus sama apalagi ada zoom, sudah tahu ya, untuk besar atau kecilin di sini juga bisa gitu ya, besar kecilin gitu. Nah terus ada one page. Nah one page ini untuk melihat satu lembar penuh. Lalu ada multi page, kalau misalkan ada berapa halaman biar lebih cepat gitu ya, halaman berapa. Terus page width ini juga sama ya, ukurannya normal mata kita gitulah bisa dibilang. Terus arrange all. Ini misalkan arrange all ini kalau misalkan kalian punya 2 Microsoft Word. Contohnya saya buka lagi Microsoft Word-nya. Ya. Nah, kalau misalkan kalian punya 2 gitu kan kadang-kadang suka ngeliat ya. Nah, ini bisa arrange all. Nah, ini ada Microsoft Word satu lagi. Yang di bawah ini ada 2 kan ya. Ini yang punya atas. Misalkan kalian mau menuliskan ada yang ada di sini gitu ya. Misalkan lorem ipsum is simply gitu ya. Jadi kalian gak perlu repot-repot ganti lagi gitu ya. Nah, oke. Kan kadang-kadang suka ini coba mana dulu itu, mana lagi gitu ya. Nah, biasanya tinggal pakai arrange all aja. Nah, biasanya kalau arrange all itu suka udah langsung keambil yang tadi. Jadi dua macam gini langsung. Sorry. Arrange all. Nah, jadi udah langsung 2
dua Microsoft Word dijadikan satu, nggak dijadiin satu juga sih sebenarnya, cuman udah diatur gitu sama mereka, jadi biar kita nulisnya enak gitu. Nah itu pakai Arrange All bisa gitu aja sih kalau dari saya ya, kalau misalkan tentang Microsoft Word ini ya. Nah kalau misalkan kalian sudah tahu itu, mungkin udah semua saya kasih tahu ya. Nanti kita akan tetap masih membahas, masih mengena ke Microsoft Word ketika kita akan mempelajari Microsoft Excel dan akan mempelajari e-book. Itu udah pasti kita akan menggunakan lagi gitu. Nah, contohnya yang pernah saya buat itu adalah Nah, jadi kalau misalkan kalian mau melihat kerapian ya kira-kira seperti ini kalau ilmiah ya. Nah, jadi kalau misalkan pakai bahasa Inggris biasanya dia kebiasaannya adalah italic gitu, miring. Nah, terus kalau misalkan depend sama ilmiah, nah itu instruksinya lagi kembali. Ada yang mau pakai footnote, ada juga yang kalau nulis sumber itu bisa langsung dari di kalimatnya kita. Kayak misalkan ini, kebiasaan bermain dapat diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh seseorang secara berulang-ulang atau lebih dari satu kali untuk mendapatkan kesenangan. Nah ini kata siapa gitu? Ternyata kata Siti Biasa Putra tahun 2008. Ini bisa juga dimasukin di footnote yang tadi saya bilang. Nah depend, tergantung instruksinya lagi gitu ya. Kalau misalkan instruksinya disuruhnya pakai footnote ya pakai footnote gitu, tapi kalau misalkan enggak ya bisa juga di kalimatnya ditulis gitu. Nah jadi ingat ya, kalau misalkan pakai bahasa Inggris dia biasanya agak italic, miring gitu. Nah jangan lupa di sejajar. Nah ini kenapa sih laporan itu sangat penting? Laporan itu sangat penting kayak gini-gini nih, kerapiannya ini gitu ya. Jadi kalau tahun depannya lagi dibaca masih enak gitu ya. Kalau misalkan kalian udah nggak bekerja di kantor itu, anak lanjutannya atau regenerasinya bisa ngelihat gitu contoh laporan-laporan yang ada gitu. Nah jadi kira-kira kalau misalkan kalian bikin laporan atau bikin tugas, saya pengen kayak gini gitu ya, rapi dibacanya. Jangan sampai saya masih menemukan ada yang nggak kayak gini nih gitu, jadi kayak nggak rata gini. Nah kenapa saya pakai ruler? Karena ini gunanya nih biar rata gitu ya. Kira-kira gitu dari saya. Sama ini juga ya, kalau bikin table ya, sama table udah kan ya, udah saya kasih tahu ya bikin table ya. Nah sama kalau bikin table juga gitu, saya pengennya ini rata gitu nih, rata di sini. Jadi jangan sampai miring ke sini, miring ke kanan. Kecuali kalau datanya banyak banget itu nggak apa-apa deh, masih diperbolehkan. Nah ini agak jauh kan ya. Ini yang saya bilang kalau misalkan nanti mau di spiral nih, atau dijadiin buku itu masih rapi. Nah terus jangan lupa contoh ini ya. Contoh dari cover ya. Covernya itu sangat butuh sih menurut saya. Kayak gini-gini itu butuh, karena bikin menarik gitu. Bikin menarik sebuah proposal atau makalah atau laporan gitu. Jadi ketika kalian membuat suatu laporan, ketika penilainya itu udah melihat covernya bagus, biasanya sih ya ngelihat ke dalamnya tuh udah enak gitu kira-kira. Biasanya kayak udah percaya, oh nih orangnya rapi nih, kayaknya dalamnya juga isinya pasti lengkap gitu. Jadi udah kayak kelihatan dari cover gitu ya. Jadi kalau don't judge by cover ya nggak juga gitu ya. Nah jadi kalau misalkan dibilang don't judge by cover ya nggak juga ya gitu. Jadi kalau di laporan gitu ya cover itu penting gitu untuk memperlihatkan looking pertama kita gitu loh. Kayak misalkan kalian aja kalau ketemu cowok atau ketemu cewek gitu kan, looking itu paling penting kan, baru ngeliat personal isi dalamnya itu seperti apa gitu. Nah anggap aja kayak gitu kalau bikin laporan. Itu aja dari saya, semoga Microsoft Word kali ini bermanfaat ya. Lalu tolong selesaikan tugas-tugasnya. Semoga kalian mengerti, semoga kalian paham, semoga dapat bermanfaat ketika kalian kerja nanti gitu. Jangan sampai males ya anak-anak, meskipun di rumah aja. Oke, tetap sehat selalu, bye bye.